Saudara, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa hadir di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Andika angkat bicara soal kansnya jadi tim sukses ataupun cawapres Ganjar Pranowo. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa tampak hadir di acara peringatan Bulan Bung Karno di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, didampingi oleh sang istri. Andika tampak mengenakan batik warna merah, menyesuaikan dengan tema acara yang merupakan acara PDIP. Soal namanya yang disebut-sebut masuk dalam daftar ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo, Andika mengaku siap jika ditugaskan. Begitu pula soal kans jika disandingkan dengan Ganjar jadi bakal cawapres atau bacawapres. Belum ada keputusan itu, Mbak. Kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga kemarin ngomong kan. Iya. Tapi secepatnya ada komunikasi, Pak, mungkin, Pak? Niatnya ada, Pak? Kita kan terserah perintahnya, Pak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan siap ya? Siap. Milih tim pemenangan atau jadi cawapresnya Pak Ganjar nih, Pak? Itu nggak tahu, pokoknya saya siap. Tapi kalau sebagai pendamping? Siap ya, Pak? Siap, pokoknya siap keputusan dari. Apapun itu ya, Pak ya? Siap ya, Pak ya? Siap. Sebelumnya, saudara, muncul kabar Andika Perkasa disebut-sebut masuk daftar ketua tim pemenangan bakal capres Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang tim pemenangan Ganjar belum dibentuk. Tim pemenangan segera dibentuk setelah partai-partai politik gabung ke koalisi dan setelah ada bakal cawapres pendamping Ganjar. Pemenangan belum dibentuk, hanya Ibu Mega pada saat mengumumkan Pak Ganjar memberikan mandat kepada Mas Prananda Prabowo dan juga Mbak Puan Maharani terkait dengan pemenangan. Tentu saja nanti setelah partai-partai bergabung, setelah ada calon wakil presiden yang diputuskan, kemudian dibentuk tim pemenangan yang merupakan cermin gabungan dari seluruh partai dan relawan dan bergerak bersama untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Pak Andikanya datang, Mas, hari ini? Ya, nanti kita lihat karena undangan-undangan sudah kita sebarkan. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Andika Perkasa ziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Selain bersama keluarga, sejumlah politisi PDIP seperti Jarod Saiful Hidayat dan Andreas Parera turut serta ke makam Bung Karno. Saat berziarah, Andika sempat menerima video call dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam percakapan antar keduanya, Andika mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada Megawati. Usai berziarah, Panglima TNI ke-21 itu menggelar pertemuan dengan sejumlah politisi PDIP atau PDI Perjuangan dan melanjutkan agenda lain di Blitar. Sebelumnya, nama Andika Perkasa santer dikabarkan jadi ketua tim pemenangan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa masuk dalam daftar kandidat ketua tim pemenangan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Apa peran yang diharapkan oleh PDIP dan juga partai pengusung Ganjar dari Andika ini? Kita akan ulas, saudara. Sudah bergabung bersama dengan kami di Kompas Petang ada anggota DPR RI fraksi PDIP Andreas Hugo Parera dan juga pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat petang, Pak Andreas dan juga Prof. Karim. Selamat petang. Ya, selamat petang, Nilu. Selamat petang, Prof. Karim. Apa kabar? Ya, sehat. Kabar baik, Bang. Sehat-sehat semua. Saya ingin ke Pak Andreas dulu dengan masuk nama Andika ini. Sebenarnya apa yang ditugaskan oleh PDIP ke Andika Perkasa ini? Gini, sekarang kan orang bicara soal dia partai ini sedang melakukan pantauan terhadap tokoh-tokoh yang potensi untuk masuk di partai, kemudian bergabung untuk persiapan menuju Pilpres ke 2024.
Ya di situ kan ditugaskan Mbak Puan untuk melakukan komunikasi, Mas Prananda sebagai Prananda sebagai DPP juga memonitor, itu tugas dari Ketua Umum. Sementara kalau penugasan untuk ketua tim itu seperti yang tadi Sekjen juga sampaikan, bahwa setelah nanti capres dan cawapres itu diumumkan, baru kemudian dibentuk ketua tim atau tim yang akan memimpin proses pencalonan presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, tentu dengan dukungan dengan partai-partai yang lain. Oleh karena itu harus dibicarakan dengan teman-teman dari partai yang lain, juga dibicarakan dengan berbagai elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi mengenai ketua tim ini sebelum belum ini ada. Oke, belum final ya soal namanya sebagai tim ses belum final. Tapi kalau itu kan. Oke, baik. Kalau begitu, apakah mungkin sebagai bacawa pres? Tapi mungkin kalau bilang ada dalam pantauan ya Pak. Halo? Ya, kalau misalnya sebagai tim ses belum, apakah kemudian bacawa pres namanya masuk? Ya, kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan beberapa hari yang lalu, ketika di dalam proses persiapan acara Haul Puncak Bung Karno hari ini, bahwa ada nama-nama yang sebelumnya itu ada di dalam putaran pembicaraan tentang bakal calon wakil presiden yang akan diundang, ada juga yang sebelumnya tidak pernah atau belum pernah disebut-sebut tapi akan diundang gitu. Ya mungkin salah satunya adalah Pak Andika, karena beliau juga termasuk dulu kan pernah disebut-sebut, tapi kemudian setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai Panglima, beliau lebih banyak tidak ada di ruang publik ya. Lebih banyak aktivitas sosial, kemasyarakatan, aktivitas yang di luar posisi-posisi jabatan publik. Dan sekarang ya dengan setelah tidak lagi menjabat sebagai Panglima, ya beliau tentu lebih terbuka, lebih leluasa, sehingga mungkin itu ada dalam salah satu pantauan yang jadi masuk dalam radar khususnya oleh Mbak PDIP Puan begitu ya, untuk dilaporkan kepada Ketua Umum. Jadi masuk dalam radar PDIP. Saya ingin ke Prof Karim. Hari ini Pak Andika datang juga. Oke, baik. Saya tahan di sana, Bung Andreas. Saya ingin ke Prof Karim. Prof Karim, kalau Anda melihat situasinya sekarang ini, apa sih sebenarnya magnet yang dimiliki oleh seorang Andika Perkasa? Ya, hadirnya Andika Perkasa dan masuk radarnya Andika Perkasa menurut saya merupakan salah satu angsa hitam dari perkembangan politik tanah air saat ini. Angsa hitam. Yang saya maksudkan dengan analogi angsa hitam itu adalah temuan baru yang diyakini bisa mengubah struktur yang ada. Saya yakin gitu ya, begitu Andika masuk, bukan hanya akan mempengaruhi kinerja PDIP, tetapi juga akan dipertimbangkan oleh partai-partai yang menjadi kompetitor. Mengapa? Meskipun ya Andika Perkasa tidak 100% masuk ke dalam kriteria yang dibacakan oleh Ibu Ketua Umum sebagai calon wakil presiden, yakni mereka yang berpengalaman di eksekutif dan legislatif, tetapi calon lainnya masuk kandidat lainnya, kriterianya masuk. Dia punya pengalaman, rekam jejak, dekat dengan rakyat dan lain-lain. Jadi menurut saya tidak aneh gitu ya, tidak aneh, dan di awal dikatakan calon yang akan dibidik itu akan hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Andika? Jadi meskipun di dalam radar survei belum muncul, tapi kan kita percaya bahwa pertimbangan itu tidak satu-satunya didasarkan atas survei. Ada logika lain yang berlaku di luar survei. Jaringan Andika, ya ketentaraan yang terbiasa bekerja secara masif, terorganisir, terstruktur gitu ya. Apalagi dia mempraktekkan kepemimpinan yang disebut dengan heroic leadership, kemudian agility leadership. Menurut saya ini salah satu jawaban atas ketidakpastian menghadapi Pilpres saat ini. Kenapa saya bilang ketidakpastian? Karena hanya tinggal beberapa bulan, masing-masing kubu kekuatan kan masih wait and see, masih saling intip gitu ya, belum berani menegaskan ini pasangan presnya, ini pasangan wakil presidennya.
Dalihnya selalu masih ada waktu begitu ya. Dan ini kompak dilakukan. Apa itu artinya? Artinya ketiga kekuatan itu sama-sama mempraktekkan kehati-hatian, tetapi di luar itu ketiganya juga memprediksi ada faktor-faktor yang belum matang sehingga belum tepat sekarang saatnya untuk memutuskan. Karena teori mengatakan bukan hal yang bijak mengambil keputusan ketika faktor-faktor yang akan mempengaruhinya belum tetap. Jadi Prof, bisa dikatakan mungkin dengan memasukkan nama Andika Perkasa bisa juga untuk melawan posisi, dalam tanda kutip saya katakan melawan posisi dari Prabowo Subianto. Tapi kita jawab setelah jeda berikut ini ya. Tetap bersama dengan kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi sebelumnya saya ingin perlihatkan kepada Anda ini adalah gambar di mana Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa hadir dalam Bulan Bung Karno yang digelar oleh PDIP di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia hadir bersama dengan sang istri mengenakan batik berwarna merah sesuai dengan tema acara ya. Tadi kalau kita lihat juga dalam gambar ini, ia nampak bertemu dengan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, sempat bersalaman, kemudian nampak sangat akrab begitu berdua. Di tengah kemudian ada isu bahwa nama Andika Perkasa masuk sebagai antara itu ketua tim pemenangan atau bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bung Andreas Hugo dari PDIP dan juga ada Prof Karim. Saya ke Bung Andreas Hugo dulu. Jadi Bung Andreas, sebenarnya PDIP melihat ataupun melihat Pak Andika ini akan memberikan apa, dampak apa bagi PDIP begitu kalau dia masuk dalam entah itu tim ses atau bacawa pres? Ya, tadi saya melanjutkan apa juga yang tadi disinggung oleh Prof Karim tadi. Kalau kita melihat pada logika survei ya berkaitan dengan survei Capres dan bacawa pres ini, memang nama Pak Andika sempat muncul. Tapi ya setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Panglima, ya itu cenderung atau menghilang di dalam pembicaraan ya, publik yang berkaitan dengan capres cawapres ini gitu. Nah tapi kan kalau di PDI Perjuangan kan itu bukan hanya logika survei persis, dan Ibu Ketua Umum pun selalu menyampaikan seperti itu, bahwa di samping ya kita tentu memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan yang tidak hanya sekedar hasil survei. Nah berkaitan dengan itu kan kita melihat pada track record bagaimana kualitas kepemimpinan dari seseorang. Nah Pak Andika ini kan termasuk orang yang ya boleh dikatakan pejabat militer yang lengkap di dalam ya karir beliau gitu. Dan ya beliau sampai jenderal Panglima TNI, tapi juga di dalam proses itu kan beliau pernah menjadi komandan pas pampres dari Pak Jokowi di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi. Beliau menjadi Pangdam, beliau juga ya pernah menjabat beberapa jabatan sebelum menjadi Panglima TNI. Baik. Dan Bung juga Andre, kita melihat pada ya karakter. Bung Andreas, saya perhatikan karakter beliau adalah seorang militer yang cenderung militer yang humanis. Ya, Bung Andreas, jadi karena latar belakang TNI-nya mungkin bisa membawa kekuatan itu, begitu kira-kira? Ya, beliau memang seorang prajurit TNI, tapi bukan hanya karena latar belakang TNI-nya itu gitu, tapi juga ya beliau adalah seorang ya Andika yang juga mempunyai hubungan sosial yang baik dengan pengalaman politik ya di dalam bagaimana memimpin pasukan. Dan satu hal yang kita perlu ingat, ketika G20 di Bali pada waktu itu, Pak Andika memimpin pelaksanaan G20 itu dari aspek pengamanan, dan itu berlangsung sangat baik, tertib, sukses, dan itu adalah salah satu kontribusi yang penting bagi
bangsa dan negara ini. Bu, Jadi kita lihat baik. banyak hal yang dilakukan oleh Pak Andika di dalam karir Oke. beliau sebagai Bung militer, tapi juga di dalam karir kemanusiaan dalam Oke. hubungan sosial. Bung Saya Andreas. melihat Pak Andika ini sebagai seorang militer yang cenderung militer yang humanis gitu Oke, dekat. kita tahan di sana Bung Andreas, saya ingin ke Prof. Kalim. Jadi Prof. Kalim, kalau kita melihat ada sosok Prabowo Subianto yang punya latar belakang militer, kemudian sekarang ada nama Andika Perkasa yang juga punya latar belakang militer masuk dalam radar tim ses Ganjar Pranowo. Apakah ini untuk mengadu tadi kekuatan itu atau bagaimana kalau Anda lihat, Prof? Oke, saya punya 3 catatan. Ada 3 alasan penting menurut saya ya, selain apa yang disebutkan oleh Bang Andreas tadi. Selain prestasi dan kepemimpinan militer, yang pertama, Andika datang dari keluarga yang tentara pensiunan yang juga dekat dengan PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua, loyalitas di tentara itu berlaku sampai pensiun. Dan hanya tentara yang bisa menggoda tentara. Jadi jika Anda ingin mengalahkan, bergabunglah dengan dia. Jadi paling tidak ini akan membuat sebuah irisan yang bagus gitu. Kalau di sana ada Prabowo, di sini ada Andika. Dan satu lagi, yang ketiga, alasan terpentingnya. Jangan lupa, new thing, new hopes. New people, new hopes. Hal baru, orang baru, itu harapan baru begitu ya. Bukan hanya berlaku bagi sipil, tapi itu akan berlaku bagi purnawirawan. Akan berlaku bagi keluarga tentara gitu ya. Karena meskipun Prabowo mengatakan, oh saya pandang mundur, tapi jangan lupa, di tentara itu strategi mengatakan bahwa jangan selamanya bertempur, ada saatnya kamu harus mundur, kamu harus lari, ambil keputusan strategis, new thing, new hope. Dan ini menurut saya salah satu keputusan strategis itu adalah menghadirkan orang yang baru, semangat baru gitu ya. Dan mungkin boleh dibilang, kalau janjinya ada kejutan di haul ini, mungkin ini salah satu kejutan. Tapi saya lebih senang mengatakan bukan sebagai kejutan, tapi ini adalah salah satu angsa hitam. Orang baru yang akan bisa mengubah struktur konstelasi yang ada. Oke, baik. Tapi kalau Anda baca kira-kira Pak Jokowi bagaimana? Apakah mungkin ini ada titipan dari Pak Jokowi misalnya nama Andika Perkasa ini? Kan soal presiden dan calon wakil presiden itu hak prerogatif Bu Mega. Oke. Saya yakin Jokowi bisa saja membisikkan dengan kuat-kuatnya. Tapi saya percaya 100% otoritas itu ada di Ibu Mega gitu ya. Tapi sekali lagi saya menggarisbawahi apa yang Anda tanyakan. Sinergitas gitu ya, kehalusan hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu menjadi salah satu kekuatan bagi PDIP gitu ya. Kalau selama ini Jokowi dalam pidatonya butuh kepemimpinan yang berani, Andika adalah salah satu kekuatan yang bisa menopang keberanian kepemimpinan Ganjar itu. Baik, saya ingin ke Bung Andreas. Bung Andreas, nama Andika Perkasa ini dari mana sih munculnya? Saya kira kita toh tahu siapa Pak Andika. Tadi Profesor Karim juga sudah banyak menyinggung tentang beliau gitu. Sehingga ini adalah hal yang muncul ya, dan publik merespon. Pak Andika sih melaksanakan hal-hal yang seperti biasa, tapi misalnya kayak kemarin gitu, ketika Pak Andika, kebetulan saya ikut menemani beliau karena memang kami berkawan cukup lama, dan beliau mengajak, kebetulan saya ada tugas di Malang dan beliau mengajak saya untuk menemani beliau ke Blitar. Tapi respon publik begitu cepat gitu ketika Pak Andika datang ke Blitar gitu, dan ini menunjukkan bahwa ya kalau di dalam ilmu pemilu, pelaksanaan pemilihan langsung, Pak Andika ini punya modal sosial yang cukup baik gitu. Bung Andreas, satu dua hal yang dia lakukan itu kemudian menarik perhatian publik gitu. Bung Andreas, saya ingin tahu begini, apakah nama Pak Andika ini muncul dari Bu Mega atau dari Pak Jokowi? Saya tidak tahu persis gitu, tapi misalnya kemarin ketika Pak Andika di makam Bung Karno di Blitar, di video call oleh Ibu Mega ke salah satu keponakan beliau, dan kemudian berbicara, apakah itu saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu persis, tapi ya inilah situasi di mana ya apa yang saya sebut tadi gitu, bahwa beliau punya modal sosial gitu, karena 1-2 kali apa yang dia lakukan dengan ya peristiwa kemudian itu menjadi perhatian publik gitu. Dan ya sekarang saya kira ya tentu kemudian Pak Andika menjadi
perhatian dari ya masyarakat, dan saya kira itu baik-baik saja untuk Baik. proses di dalam proses ya kita menuju pada 2024 Ya. dan semuanya ini berjalan secara demokratis, terbuka, Baik. dan ada di dalam penilaian, di dalam pantauan masyarakat itu. Baik, saya terakhir ingin ke Prof. Karim. Jadi Prof. Karim, dengan muncul nama Andika sebagai tim ses, kira-kira itu akan memberi pengaruh yang sangat besar, hal yang positif untuk PDIP maupun untuk Ganjar Pranowo? Ya, saya yakin itu ya, karena saya bilang dengan segala latar belakang pembelahan sosial, latar belakang militer, meskipun dikotomi sipil militer tidak lagi menguat gitu ya, tetapi kinerjanya masih dibutuhkan dalam hal itu untuk menghadapi ketidakpastian politik dan politik dunia. Baik. Menurut saya hanya satu saja tantangannya sebenarnya Nilu ya, tantangannya adalah Andika masih muda. Sebab PDIP kan artinya apa? Kalau Andika ingin direkrut, dia harus benar-benar di PDIP-kan. Oh, Sehingga ketika nanti 2029 ada pemilu lagi dan Andika maju dari Wapres menjadi Capres gitu ya, itu Oke. benar-benar masih PDIP. Oke, Sebab tren kayaknya yakin, kan seperti itu. Prof. Karim yakin sekali bakal cawapres kayaknya. Prof. Karim, terima kasih sudah berbagi. Harus ke PDIP kan, biar aman 2029. Terima kasih Prof. Karim sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Bung Andreas Luar biasa. Hugo, terima kasih juga sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Nurul.